yang dimaksud akar-akar penyelesai akar-akar persamaan kuadrat? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan akar-akar persamaan kuadrat? Apa yang kalian tahu kalau Ustazah sampai bahas terkait akar persamaan kuadrat? Berarti apanya itu? Apanya persamaan kuadrat? Di pertemuan terakhir Ustazah sampaikan bahwa akar persamaan kuadrat itu sama aja dengan apanya? Ada yang ingin menjawab? Coba memberikan pendapat. Apa itu akar persamaan kuadrat? Atau tidak ada yang tahu kalau Ustazah bilang akar persamaan kuadrat apa itu? Boleh disampaikan langsung? Diaktifkan audionya. Boleh dibaca catatannya ya. Itu memang gunanya kalau mencatat orang. Banyak sumber informasinya ya. Apa maksudnya akar persamaan kuadrat? Apa Salwa? Boleh disampaikan? Oh, siapa kata Zizi tadi juga aktif. Oke, Salwa, siapa yang siap ini? Oke, Salwa dulu lah, karena saya tuh juga terlanjur tadi sebut namanya Salwa. Apa itu? Penyelesaian, Ustazah. Apa? Penyelesaiannya, Ustazah. Oke, penyelesaiannya. Kalau Zizi, apa itu akar persamaan kuadrat, Zizi? Persamaan pangkat 2. Akar persamaan kuadrat maksudnya Ustazah. Akar persamaan kuadrat. Apa maksudnya akar persamaan kuadrat? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Oke, jadi yang disampaikan sama Salwa itu jawabannya sudah betul ya. Jadi akar persamaan kuadrat, disimak baik-baik, itu sama aja dengan penyelesaian atau nilai-nilai yang bisa mengganti variabel. Ya, nilai-nilai yang bisa mengganti variabel sehingga sebuah persamaan bernilai benar. Itu namanya penyelesaian. Ya, jadi kalau Ustazah bilang penyelesaian sama aja dengan akar ya. Penyelesaian persamaan kuadrat maksudnya ya, ini pembicaraannya persamaan kuadrat. Penyelesaian persamaan kuadrat itu sama aja dengan akar-akar persamaan kuadrat. Ada yang ingat persamaan kuadrat itu punya berapa akar atau berapa penyelesaian? Ada? 2. Iya, ada 2 ya, ada 2. Jadi kalau kalian dapat akar persamaan kuadrat cuma 1, berarti perlu diperbaiki itu ya. Oke, kemarin terakhir kita belajar tentang metode pemfaktoran ya. Metode pemfaktoran ya. Jadi kalau misalnya dapat, ini kan bukan bentuk umumnya tidak lengkap ya. Karena kalau bentuk umumnya lengkap itu AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, kalau begini, kasih keluar saja faktornya yang sama. 20 dengan 5. Bilangan yang bisa membagi 20 bisa juga membagi 5. Berarti 5 ya. Masing-masing ada X-nya. Berarti kasih keluar ya. Jadi kalau pemfaktoran itu sebenarnya cuma mengubah bentuk persamaan kuadrat menjadi bentuk perkalian. 5X. Ya, 5X kali berapa supaya dapat 20X kuadrat. Ini masih review ya. 5X dikali berapa supaya dapat 20X kuadrat? Empat X tambah 1. Ini kan sebenarnya sudah dibahas ya.
Jadi 4X ditambah 1. Ini cuma mengubah bentuk tanpa mengubah nilai ya. 5X kalau dikali 4X 20X kuadrat. Kembali jelek ke bentuk semula. 5X dikali 1 5X ya. Jadi ini sudah selesai pemfaktorannya. Sisa untuk menentukan akar persamaan kuadrat atau penyelesaiannya. Jadi kita sama dengankan dengan 0 ya. Jadi 5X sama dengan 0 atau 4X tambah 1 sama dengan 0 ya. Kenapa disamadangkan dengan 0 Ustazah? Ini kan perkalian ya. Perkalian antara bagian di sini dengan bagian di sini menghasilkan 0. Nah, pasti kalau ada dua hal dikali menghasilkan 0, salah satunya 0 atau kedua-duanya 0. Oke, berarti yang pertama X-nya sama dengan berapa ini? Sama dengan 0 0. ya. 0 per 5, 0. Kalau ini 4X, ya pindahkan ya. Sama dengan min 1. Kemudian X-nya berarti min 1 per 4. Aduh, berarti penyelesaiannya, himpunan penyelesaian atau akar-akarnya adalah 0 sama negatif 1 per 4. Kemudian kalau ini ya, ini cuma mengulang saja. Nah, kalau ini tidak ada variabelnya Ustazah ya, ada yang tidak ada variabelnya. Dia konstanta Ji. Berarti perhatikan ini. 16 dengan 25. Akar-akarnya 16 itu adalah 4, 25 itu akarnya adalah 5. Berarti di sini sorry. 4X tambah 5, 4X kurang 5. Jadi sama Ji tulisannya, cuma bedakan ada yang positif, ada yang negatif, ada yang penjumlahan, ada yang pengurangan. Nah, untuk mendapatkan penyelesaiannya bagaimana? 4X tambah 5 selalu disamadengankan dengan 0 ya. Sama dengan 0. Berarti X positif 5-nya pindah menjadi min 5. Kemudian per 4. Begitupun yang sebelahnya, nanti kalau kalian hitung dapat 5 per 4. Ya, himpunan penyelesaiannya berarti min 5 per 4 sama 5 per 4. Ada pertanyaan? Oke, Ustazah pindah ke, kalau bentuknya seperti ini ya, kalau seperti ini, kemudian A-nya itu 1 ya, A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya 1 kan berarti tidak ditulis Ji, langsung saja X kuadrat. Ya, berarti cari dua bilangan ketika dikali itu hasilnya adalah C. Kalau ditambah hasilnya adalah B. Mana contohnya? Ini sudah ya, sudah pernah saya jelaskan bahwa kalau dikali ada dua bilangan. Kalau dikali hasilnya 6, kalau ditambah hasilnya 5. Ya, berarti 2 dan 3. Berarti langsung saja X, apalagi ini positif semua Jina. Nah, berarti X tambah 2 sama X tambah 3. Ya, itu. Kemudian untuk mencari akar-akarnya, X tambah 2 atau X tambah 3. Sama dengan 0 semua ya. Sorry. Ini juga sama dengan 0. Setelah ini Ustazah kasih tugas ya. X sama dengan minus 2. Kemudian yang sebelahnya, X sama dengan minus 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 2,
Oke. Ini ada 3 soal. Silakan untuk diselesaikan ya. Ustazah kasih waktu 15 menit dari sekarang ya. 15 menit dari sekarang, 3 soal silakan untuk diselesaikan. Izin dulu ke toilet. Silakan. Izin ambil pulpen, Ustaz. Gulam kalau ndak aktifkan kamera, Ustazah ndak anggap hadir ya.
sampai dapatkan akarnya, Aji. Bukan cuma pemfaktorannya. Sampai dapat hasil akhirnya. Itu baru pemfaktoran, Aji. Sampai dapat himpunan penyelesaian. Jadi sama dengan kan Q dengan 0, nanti dapat X sama dengan berapa? Nomor berapa, Ustazah? Tiga-tiganya, itu belum ada hasilnya itu, baru difaktorkan saja. Ini belum dapat penyelesaian. Ustazah, belum Pak mengerti. Ya, nanti Ustazah jelaskan kembali. Aziza, dengar suaranya Ustazah? Aziza, dari mana? Boleh dijawab via chat saja ya, via chat saja. Sama Gulam juga tadi, terlambat join, boleh disampaikan kenapa terlambat join. Penyampaiannya lewat chat Zoom ya, chat Zoom, jangan chat WA. Tiga menit lagi ya. Odong. Siapa mami kasih bangun, Ki? Sudah mitawa Turfa. Siapa ajar Ki Turfa? Di malam aku nonton YouTube. Oh ya tahu. Ya bagus itu, berarti sudah persiapkan dirinya untuk pembelajaran. Oke, syukron Turfa. Turfa lengkap sekali. Sisa nomor 3-nya Turfa. Nomor 3-nya Turfa. Cari dua bilangan. Kalau dikali hasilnya 5. Kalau ditambah hasilnya minus 6. Minus 6 ya, itu minusnya diambil. Jadi nomor 3-nya. Oke. Aziza belum ada konfirmasinya masuk. Tadi Gulam sudah konfirmasi tahu alasannya.
Oke, cukup ya. Nah, yang tadi sudah konfirmasi ada Gadiza yang belum paham, berarti saatnya diperhatikan baik-baik ya. Diperhatikan baik-baik ya. Jadi untuk menentukan akar atau penyelesaian ya. Jadi tadi disampaikan di awal Salwa bahwa akar itu sama dengan akar persamaan kuadrat itu sama dengan penyelesaian persamaan kuadrat atau nilai-nilai yang bisa mengganti variabel ya. PK itu adalah persamaan kuadrat. Ya. Kalau misalnya ini bentuk umumnya, saya ingatkan kembali AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini kalau dia lengkap ya, ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya. Kalau nomor 1 tidak ada C-nya ya, semua ada variabel, tidak ada konstantanya ya, tidak ada C. Ingat konstanta itu adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Nah, berarti kita cara memfaktorkannya, perhatikan bilangannya dulu. 4 dengan 16. Bilangan yang bisa membagi 4 dan bisa juga membagi 16. Kalau ingat FPB, cari FPB-nya 16 apa 4. Bilangan apa yang bisa membagi 4 bisa juga membagi 16, membagi habis. Ada yang tahu? 4. Oke, 4 ya, 4. Ya, 4. Kemudian masing-masing ada X. Ini X-nya ada 2 karena berpangkat 2. Ini X-nya ada 1. Berarti boleh kita keluarkan 1 ya. 4X dikali berapa supaya dapat 4X kuadrat? X 4X kali X, 4X kuadrat. Kemudian 4X dikali berapa supaya dapat 16X? 4 ya. Jangan ambil lagi tambah X karena ada -1 di sini. Sama dengan 0. Apakah ini sudah menjadi penyelesaian? Belum ya, belum merupakan penyelesaian. Ya, ini baru memfaktorkan. Caranya adalah sama dengan 0 ya. 4X sama dengan 0 atau X kurang 4 sama dengan 0. Cik. Sama dengan 0 ya. Berarti yang di sebelah X sama dengan 0 bagi 4. Berarti 0. Kalau yang di sebelah X, sisakan X di sebelah kiri ya. Minus 4-nya ke ruas kanan menjadi positif. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 0 dengan 4. Ya, 0 dengan 4. Kemudian untuk yang kedua, nanti Ustazah kasih waktu untuk mencatat ya. Minta tolong dicatat bukan difoto sebentar ya. Yang kedua itu ada yang tidak punya variabel. Berarti min 25 ini adalah konstanta karena tidak ada variabelnya. Ya. Nah, di sini ada 25, di sini ada 1 ya. Bilangan berpangkat 2 yang hasilnya 1 adalah 1 juga. Bilangan berpangkat 2 yang hasilnya 25, 5 ya. 1X ya. Kalau contohnya tadi Ustazah, kalau misalnya di sini 16X kuadrat, berarti di sini 4X. Tapi karena ini 1X kuadrat, akarnya 1 ya 1 juga ya, 1X. Ustazah sengaja kasih tulis 1 di situ ya. Supaya tahu bahwa sebenarnya ada angka, tetapi kalau 1 itu sebenarnya tidak ditulis ya. Nah, akarnya 25, 5 ya. Di sini kurang 5. Tapi Ananda ini cuma berlaku apabila di sini pengurangan ya. Kalau dia penjumlahan berarti pemfaktorannya tidak boleh seperti ini. Harus pakai cara yang lain. Jadi Ustazah ulangi, untuk kasus nomor 2 itu hanya bisa dilakukan kalau dia pengurangan. Kalau dia X kuadrat tambah 25, itu enggak bisa ya. Enggak bisa dikasih seperti itu. Ya. Justru lebih enak lagi kalau X tambah 25. Nanti ya. Nah, kemudian untuk mencari akar-akarnya, berarti X tambah 5 sama dengan 0. Nah, sisakan X di sebelah kiri. Berarti 5-nya ke sebelah kanan. Menjadi negatif 5. Kemudian yang sebelah juga X kurang 5 sama dengan 0.
maka X-nya sama dengan positif 5. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah minus 5 dengan 5. Ustazah tidak usah tulis ya. Tulis deh nanti kalian kira enggak ada. Nah, min 5 sama 5. Nah, kalau misalnya kasusnya positif Ustazah, lebih bagus kalau positif ya. Kalau misalnya soalnya bukan X kuadrat kurang 25, dia X kuadrat tambah 25 sama dengan 0. Sisakan maki X di sebelah kiri. Berarti X kuadrat sama dengan minus 25. Oh, X sama dengan lawannya pangkat 2 itu akar ya. Tetapi kita tidak pelajari akar negatif. Ya, akar negatif itu tidak dipelajari ya. Sampai SMA pun tidak mempelajari akar negatif. Karena namanya itu adalah imajiner key. Jadi Ustazah hapus saja daripada nanti tambah bingung. Yang terakhir Ustazah bahas nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Nah, kalau nomor 3 di sini X kuadrat. Nah, ini A-nya 1 ya. A-nya 1. A-nya 1. Nah, maka cari bilangan, kalau dikali hasilnya 5, kalau ditambah hasilnya minus 6. Ada yang tahu bilangan apakah itu? Kalau dikali hasilnya 5, kalau ditambah hasilnya negatif 6. 1 dan 5. Minus 1 dengan 5. Minus 1 dengan 5. berapa? Minus 3 dan 2. Ya, kalau katanya Aji boleh katanya Aji 1 dan 5. Negatif 1 dengan negatif 5 ya. Kalau dikali hasilnya 5, kalau ditambah hasilnya minus 6. Kalau dari siapa lagi tadi? Kalau dari Turfa? Kalau dikali minus 2 dengan minus 3. Kalau dikali hasilnya 5. Kalau ditambah hasilnya negatif 6. Jangan bertukar ya. Jadi kalau dikali hasilnya 5. Kalau ditambah hasilnya negatif 6. Yang mana betul? Yang pertama atau yang kedua yang cocok? Sama. Ya, yang pertama. Jadi pasang, astagfirullah. Saya ini yang mencoret sendiri nah. Ya, sorry. Sudah hapus dulu, jelek sekali dilihat. Ya, jadi X. Nah, pasang maki karena yang pertama berarti ada minus 5, ada minus 1. Minus 1, aduh, maafkan. X kurang 1 sama X kurang 5. Ya, sama dengan 0. Jadi X kurang 1 sama dengan 0 atau X kurang 5 sama dengan 0. Berarti di sini X-nya sama dengan negatif 1-nya ke ruas kanan, hasilnya 1. Kemudian yang di sebelah hasilnya 5. Berarti akar-akar atau himpunan mau tulis 5 dulu baru 1, tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai jawabannya 1 dan 5, kalian jawabnya di luar angka itu. Ya, Ustazah kasih kesempatan 2 menit untuk menulis, silakan ditulis.
Ya, jadi itu ya Turfa, bukan min 3 dengan 2. Jadi kalau dikali hasilnya C, hasilnya 5. Kalau ditambah hasilnya B, minus 6. Itu. Satu menit lagi. Tiga 30 detik lagi. Oke, Ustazah cukupkan. Ya, bagi yang mau lihat lengkapnya juga nanti insya Allah upload di Ustazah upload di YouTube-nya